Kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia nggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Nah, penting untuk saudara tahu bahwa, nah adik, saya kira adik ya baca ayat itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau adik baca seluruh Alkitab. Bagaimana mungkin kita bisa mentolerir ada 6.500 kesalahan? Itu tidak masuk akal, Bapak sekalian. Nah, Yesus itu yang harusnya itu bangkit sendiri atau membangkitkan dirinya sendiri, itu secara gramatika sudah diubah dari bentuk middle menjadi bentuk pasif. Harusnya membangkitkan dirinya sendiri, dia menjadi subjek dan menjadi objek. Dia membangkitkan, yang dibangkitkan adalah objek dirinya sendiri. Nah, itu diubah menjadi bentuk pasif. Nah, kalau bentuk pasif, Yesus itu dibangkitkan oleh siapa? Dibangkitkan oleh Yahweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari Dr. Yonathan Purnomo dari channel Biblikos Biblical Center, yang mana kita ketahui bersama Dr. Yonathan Purnomo inilah seorang tokoh Kristen yang membongkar adanya 6.577 kesalahan ayat di dalam Bible yang tidak kanon. Nah, bagaimanakah videonya? Mari kita simak selengkapnya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda Sinaiticus, Bapak sekalian. Nah, kalau Anda lihat di sini, di dalam layar Anda, itu Yohanes 6 ayat 47. Ini di sini, Bapak sekalian. Nah, sekarang saya mau perbesar. Anda lihat di sini. Itu kata-katanya amen amen legohimin hoti hopi stefon eki soin eonion. Nah, ini ada kata yang hilang, yaitu kata iseme. Kata iseme ini dihilangkan. Ini tidak ada, Bapak Ibu sekalian, di dalam Sinaiticus. Di dalam Vatikanus juga tidak ada. Hampir semua ya teks Alexandria itu tidak ada. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita. Bagi orang yang tidak paham tentang Alkitab kanon, yang tidak ada hubungan dengan gereja mula-mula, itu bagi dia itu tidak ada artinya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi orang yang belajarnya dari barat saja ya, tentang kritik teks. Itu dia tuh taunya itu semua Alkitab itu, semua salinan-salinan itu nggak ada yang sama. Jadi semuanya itu pasti ada kesalahan. Nah, dari semua yang salah tadi itu kita belajar bagaimana memilih ya teks-teks itu tadi yang mendekati kebenaran. Itu saya tidak setuju, Bapak sekalian. Kalau Tuhan berfirman, apalagi dia janji, satu iota saja tidak boleh hilang. Bagaimana mungkin kita bisa mentolerir ada 6.500 kesalahan? Ada 6.500 kesalahan. Jangankan 6.500 kesalahan, Pak. Satu ayat yang mengandung kesalahan saja harusnya siapapun tidak bisa mentolerir akan hal itu. Itu tidak masuk akal, Bapak sekalian. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup menjaga firman-Nya. Kalau dia menjaga firman-Nya saja tidak sanggup, Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus sekarang sudah tidak ada yang sama persis dengan aslinya, tidak ada satupun yang sama persis dengan autografnya. Berarti dia tidak sanggup menjaga firman-Nya. Lah kalau dia tuh firman-Nya saja tidak sanggup dijaga, bagaimana dia bisa menjamin keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian? Lah kalau dia tuh firman-Nya saja tidak sanggup dijaga, bagaimana dia bisa menjamin keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian? Nah, teman-teman, seharusnya umat Kristen ya menyimak dan menghayati dan mencamkan statement dari Dr. Yonathan Purnomo ini ya. Kalau Tuhan tidak sanggup menjaga firman-Nya, bagaimana Tuhan bisa menjamin keselamatan kita, Bapak Ibu sekalian? Itu dulu yang membuat saya itu berpikir, kenapa saya itu minta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya hikmat Tuhan, tunjukin sama saya Tuhan. Akhirnya Tuhan membawa saya sampai ke gereja mula-mula, sampai saya itu mendapatkan Alkitab itu. Dan setelah saya cek, saya terjemahkan, itu tidak ada yang tabrakan, Bapak sekalian. Justru saya menemukan ya ribuan. Saya data satu persatu dan saya lihat betul. Nah, yang di barat, Bapak sekalian, itu tidak terpikirkan seperti ini. Karena bagi mereka, itu memang Alkitab itu banyak kesalahannya. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu bicara tentang Alkitab kepada orang-orang yang pahamnya liberal, mereka itu masa bodoh. Karena bagi mereka itu Alkitab itu hanya berisikan firman Tuhan.
Kalau ada salah sana sini, ya biasalah, itu seperti buku biasa kok. Cuman di dalamnya itu ada ya firman Tuhan gitu saja. Tapi di dalamnya juga ada perkataan manusia, ada perkataan setan. Jadi bagi dia tuh kalau ini salah itu salah itu biasa dianggap, karena dianggap buku biasa. Beda dengan saya. Saya mengatakan Alkitab itu harus kanon, harus ineransi, harus tidak ada yang salah. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Tuhan bilang kalau satu iota saja tidak boleh dihilangkan sebelum hari Tuhan. Bagaimana sekarang Tuhan belum datang, Alkitab sudah banyak kesalahannya. Teman-teman umat Kristen yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dr. Yonathan Purnomo pasti akan terguncang imannya ya. Ternyata di dalam Bible mereka ada banyak sekali kesalahan. Nah, kita akan tampilkan sebuah data dari Robert W. Fang, Roy W. Hofer, and the Jesus Seminar. 82% kandungan Injil bukan ucapan Yesus. 82% kalimat yang katanya diucapkan Yesus di dalam kitab-kitab Injil sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Nah, ini menurut Robert W. Fang, Roy W. Hofer, and the Jesus Seminar, The Five Gospel, What Did Jesus Really Say? Harper, San Francisco, 1997. Saya heran kalau Anda orang Kristen, apalagi Anda itu seorang dosen, Anda seorang ketua STT, Anda seorang pendeta, Anda seorang ketua sinode, Anda tidak peduli dengan hal ini. Jujur ya, itu patut dipertanyakan siapa Anda. Mari kita lanjutkan ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda, benar nggak ini seperti ini? Saya akan mengajak Anda masuk ke Sinaiticus. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya buka, Anda tinggal lihat saja masuk dalam Kodeks Sinaiticus. Itu alamatnya https itu kodeksinaiticus.org. Anda nanti bisa screenshot, Anda bisa lihat alamatnya. Nah, ini saya untuk mempersingkat waktu sudah saya setting. Ini Yohanes, ini chapter 6 ya. Jadi pasal 6 kemudian verse 47. Artinya ayat ke-47. Nah, di sini sudah saya perlihatkan, amin amin legohimin, amin amin aku berkata kepada kalian hoti, sebab ho pistefon, orang yang percaya ehi soin eonion, dia memiliki hidup yang kekal. Nah, di sini ada kehilangan kata yang saya ngomong tadi, yaitu kata is eme. Dalam bahasa Latin itu in me. Itu hilang Bapak Ibu sekalian. Menurut Dr. Yonathan Purnomo berpesan ya kepada semua pendeta, kalau para pendeta ya termasuk pendeta Ezra Soru di sini ya, kalau Anda tidak peduli dengan hal ini, maksudnya dengan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Bible, maka patut dipertanyakan siapakah Anda. Mungkin maksudnya patut dipertanyakan juga bagaimana kekristenan Anda. Dan dari data yang ditampilkan oleh Dr. Yonathan Purnomo, Dr. Yonathan Purnomo mengatakan ada ayat yang hilang. Kenapa? Ini ada hubungannya, karena Kodeks Sinaiticus maupun Vatikanus, terutama yang dari Alexandria, mereka itu memang Bapak Ibu sekalian, itu terkontaminasi oleh bidat adopsionis. Anda ikutin saja pemaparan saya di dalam YouTube, itu satu persatu akan saya tunjukkan. Sebetulnya kalau Anda jeli, itu di dalam episode yang pertama, saya sudah membahas tentang di mana Yesus itu yang harusnya itu bangkit sendiri atau membangkitkan dirinya sendiri. Itu secara gramatika sudah diubah dari bentuk middle menjadi bentuk pasif. Kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia nggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Nah, penting untuk saudara tahu bahwa, nah saya kira ya baca ayat itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau baca seluruh Alkitab. Paham pada topik itu, karena kalau baca seluruh Alkitab tidak hanya bilang Yesus dibangkitkan, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, di Yohanes pasal 2, pada waktu Yesus bicara dengan ini, Yesus bilang, rombak bait Allah ini. Ya, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Harusnya membangkitkan dirinya sendiri, dia menjadi subjek dan menjadi objek. Dia membangkitkan, yang dibangkitkan adalah objek dirinya sendiri. Nah, itu diubah menjadi bentuk pasif. Nah, kalau bentuk pasif, Yesus itu dibangkitkan oleh siapa? Dibangkitkan oleh Yahweh. Yesus yang katanya Tuhan, Yesus yang dianggap Tuhan oleh umat Kristen ya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa tidak bisa bangkit sendiri? Nah, di sini ada kontroversi atau pertentangan statement dari kedua pendeta ini, yaitu pendeta Ezra Soru
versus Dr. Yonatan Purnomo, yang mana di situ walaupun Pendeta Esra Soru mengakui bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, tetapi dia masih mencari ayat-ayat pembenaran kalau Yesus itu adalah bangkit sendiri. Dan di sini kita bisa mendengarkan juga statement dari Dr. Yonatan Purnomo, ternyata Yesus dibangkitkan oleh Yahweh. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.